Sore. Sore ya. Sorry ya teman-teman ya. Saya kelaparan sekali. Tadi kejebak macet sampai 1 jam di depan apa sih namanya? Koryesu itu loh. Jalan besar situ. Gak bisa jalan sama sekali. Jadi saya sebelum sempat pulang, belum sempat makan. Tahu-tahu udah di sini ya. Oke, selamat sore teman-teman yang online, yang offline. Selamat Gimana sore, kabarnya? Pak. Sehat? Sehat? Sehat, Pak. Yang online bisa dihidupkan facecam ya. Pasien tadi kemana? Tadi saya makan ya. Bentar aja. Saya ada penyakit mah soalnya. Kalau nggak makan, daripada saya ngajarkan sambil kambuh kan. Semua udah makan? Belum? Ya udah, sampai jam 12 kita malam ini ya. Gak kerasa ya, minggu depan kita sudah UAS ya? Kerasa nggak? Kerasa? Oh kerasa, tapi nggak kerasa loh. Bilang aja nggak kerasa gitu Pak. Ya, no thanks. Oke. Jadi mulai hari ini teman-teman ada 2 materi, saya jelaskan lah ya. Jadi materi pertama materi untuk kita belajar, materi minggu depan untuk UAS. Ya, jadi UASnya kita akan, kalian mau project atau mau masuk tetap masuk? Maksudnya yang offline ya, yang online juga. Kayaknya tetap masuk lah ya. Jadi nanti kita ada tugasnya. Kita akan ada tugas project di copywriting nanti. Jadi hari ini ada 2. Sebenarnya kita ngebut ya ini. Hari ini sempat nggak ya kalau kalian saya suruh kerjakan tugas? Mau? Mau? Ya, tugas ngebuat skrip. Gampang kok, gampang. Mau ya? Mau. Oke. Ayo, nggak apa? Mau beli Popmi nggak? Kita bantu bayarin 2.000-nya. Ya Allah, Pak, jahatnya. Nah, kita sebentar aja kok hari ini, sampai jam 8 aja mungkin ya. Oke, jadi teman-teman, kita sudah masuk. Tugas kemarin sudah dikumpulkan semua? Sudah? Yang online? Saya belum buka ya. Saya belum cek. Biasanya saya sebelum masuk saya cek. Cuma tadi saya macet di jalan jadi belum ngecek sama sekali. Sudah ya? Nah, saya ulangin sedikit. Jadi yang kemarin kita kan sudah belajar untuk sorry. Belum saya share screen singkat saya. Oke. Kita kemarin sudah belajar copywriting untuk iklan. Ingat ya? Jadi iklan yang kita buat minggu lalu itu iklan cetak. Media cetak. Apakah iklan itu hanya media cetak? Apakah hanya media visual? Tidak kan? Media itu ada berapa jenisnya? Media visual, media audio, dan media audiovisual. Di dalam media visual dibagi lagi ada media cetak, ada media non cetak. Paham ya? Cetak, non cetak, contohnya poster bisa, tapi sama-sama visual. Contohnya kalau dicetak adalah mana tugas kalian yang minggu lalu kasih ke saya? Nah, itu cetak, ya. Atau mana buktinya di billboard yang udah kalian pasang yang saya suruh kemarin? Nah, itu cetak. Kalau tidak dicetak, media visual yang tidak dicetak, itu contohnya di mana? Di sosial media. Di Instagrammu kamu masukkan posternya, itu adalah contohnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi itu tetap visual, tapi dia cetak dan non cetak. Nah, contohnya yang kita kemarin akhirnya yang non cetak akhirnya karena nggak jadi dicetak. Ya itu yang pertama. Nah sekarang kalau audio juga sebenarnya bagus untuk copywriting. Tapi kita karena terbatas waktunya, kita akan fokuskan nanti sekarang untuk iklan. Kita masih iklan ya. Jadi copywriting yang kita buat adalah untuk iklan, oke? Nah sekarang kita akan lanjut ke audio visual.
Jadi di situ kita akan ngebuat skrip. Dan ini PPT-nya baru saya buat seminggu lalu. Jadi PPT lama tahun lalu ya. Ini PPT-nya saya baru buat minggu lalu. Karena saya baru baca-baca lagi. Kalau saya nggak mau, kalau nggak ngajar itu up to date ya. Jadi saya harus up to date. Jadi PPT kalian yang saya kasih ke grup itu semua up to date. Ya, ilmunya up to date. Setiap saya ngajar pasti saya akan cek lagi. Ini baru teman-teman. Karena ilmunya baru. Saya baca 4 jurnal ini supaya bisa dapat PPT ini. Oh beneran, mau jurnalnya? Nanti ya, 50.000 satu jurnal ya. Ya jadi PPT yang saya kasih, tolong di-download ya. Masih ada tanda panahnya nggak? Ada icon panah nggak? Masih? Akhirnya nggak di-download itu ya. Di-download. Karena ngebuat satu PPT itu teman-teman saya mesti baca minimal 1-2 buku, lalu ada jurnal, beberapa jurnal. Sekalian saya biasanya bertapa di Gunung Kawi gitu ya. Ya, puasa 5 tahun gitu. Terus satu PPT itu. Jadi tolong dihargai ya. Nah, yang kemarin intinya bullshit ya, awalnya yang benar. Oke, jadi sorry ya, saya sambil agak sakit ya. Saya lagi nggak enak badan, bener-bener nggak enak badan ini. Jadi teman-teman, minggu ini kita akan belajar 2 materi ya. Kita akan belajar 2 sekaligus. Tugasnya pun, yang ini untuk tugas, satunya untuk UAS. Ya, tolong diperhatikan hari ini. Jadi kita akan membuat copywriting untuk video digital dan media sosial. Oke? Copywriting untuk apa? Video digital dan media sosial. Jadi kita akan merancang, ini khususnya adalah bukan skrip yang konvensional yang akan kita buat. Tapi skripnya akan lebih fokuskan ya. Bahasanya itu ada batasan masalahnya. Kita fokus ke video digital dan media sosial. Kenapa saya tambah ilmu ini PPT baru di tahun ini. Baru minggu lalu saya buat. Kenapa saya tambahkan? Karena saya melihat sekarang. Teman-teman, ngelihat video sekarang sering di mana? Di TV atau di HP? Di media sosial atau lihat iklan di televisi? Medsos kan? Benar kan? Nah, makanya saya buat materi ini, saya sampai baca 4 jurnal baru. Karena ngikuti zaman. Siapa tahu kalian jadi dosen, amin ya, 5 tahun lagi ketemu sama saya, kalian ngajar copywriting, mungkin kalian akan membuat copywriting yang berbeda. Mungkin penulisan di virtual reality, mungkin VR. Atau kalian nanti copywriting untuk menulis prompt ChatGPT gitu. Terus saya pengen tahu kan, ChatGPT akhirnya jadi mata kuliah, atau AI jadi mata kuliah. Bahkan sudah ada. Itu seberang saya, tuh kalau lihat ya, komputer itu, lab gaming itu kan AI dan lab gaming. Kok pasien bisa masuk? Karena itu saya kepalanya, saya ngurus komputer itu di situ. Yang nggak tahu itu kita kerjasama sama HP sama Omen ya. Itu speknya spek gaming tuh. Di atasnya itu ada TV-nya, ada LCD-nya. Jadi kalau mau turnamen e-sport, kita rencananya setahun 2 kali e-sportnya ya. Itu ada TV-nya di atas. Yang mau daftar, ayo silakan. Mumpung saya pengelolanya. Kita pro player Free Fire ya. Iya Free Fire biar mata kalian sakit ya, burik soalnya. Oke. Oke, udah ya. Jadi kita akan rancang di sini. Jadi kita fokuskan batasannya adalah penulisan untuk skrip video digital dan media sosial. Kemarin kita sudah cetak, sekarang kita yang di audio visualnya. Sorry, yang kemarin kita sudah media visual, sekarang kita ke audio visual. Sebenarnya ada juga audio, tapi kita untuk anak DKV itu anak Ilkom nanti ya. Kita fokuskan ke visual dan audio visual. Ya, jelas ya? Oke, sekarang kita akan membuat. Tenang kok teman-teman, mata kuliah ini tidak akan kalian disuruh sampai ngebuat videonya. No. Kita hanya menulis. Kan copywriting. Kita hanya menulis nanti. Ada tekniknya, ada caranya. Ternyata beda dengan konvensional, ya kita belajar. Yang pertama, copywriting digital itu ya
Digital loh ya, itu dicatat, perlu diempasiskan ya, dicatat, dimerahkan. Seni menulis pesan persuasif, copywriting persuasif ya, dirancang khusus ini untuk platform online. Ada berapa? Supaya apa? Mereka harus berhenti scroll. Itu poin pertama. Kedua, menonton videonya, lalu melakukan tindakan, action-nya. Ya. Jadi ada CTA-nya terakhir. Pak, gimana caranya supaya orang berhenti nge-scroll? Nah, ada ilmunya. Ya, nanti kita pelajari satu-satu ya. Oke, ini jelas ya teman-teman ya. Jadi tujuannya adalah untuk berhenti scroll atau berhenti, atau enggak kalian sering, Pak saya jarang lihat HP Pak, saya pakai di buka YouTube masih. Konsepnya sama. Kalian buka YouTube, berapa persen kalian meng-skip iklan di YouTube? 100%? Oh, pakai adblock. Ya itu karena nggak ada yang nonton ya. Misalnya nggak ada adblock, di skip, bisa di skip. Berapa persen kalian tidak meng-skip? 100%? 90%? Rata-rata langsung di skip kan? Jadi 100% di skip ya. Nah, kalau kayak gitu yang sedih siapa? Yang sedih adalah kalian-kalian nanti. Kalian-kalian ini calon yang ngebuat itu. Sadar nggak? Yang kalian skip itu adalah calon-calon yang akan kalian buat, teman-teman. Loh. Sadar nggak? Tugasnya kita anak DKV itu. Ya. Nah, tapi karena kita anak eksekutif ya sama online, kita akan fokus di branding tapi tetap nanti pasti ada jatuhnya branding ya. Media rekam juga pasti dapat. Oke. Di sini ada fokus utamanya teman-teman ya. Menyatu dengan visual, audio, musik dan gestur ya. Lalu fokus utamanya apa? Itu yang dicatat ya. Menyampaikan pesan merek ya atau brand identitasnya secara cepat, jelas dan menarik. Cuma sampai 3-15 detik pertama. Wes. Makanya biasanya kalau kalian lihat YouTube dikasih batas untuk nge-skip itu 15 detik. Ada yang 5 detik, ada yang 10 detik, ada yang 15 detik. Rata-rata kan dulu biasanya. Gak tahu kalau sekarang. Saya udah jarang buka YouTube soalnya. Masih sama 15 detik baru bisa di skip. Jadi di awal kalian melihat dulu 15 detik baru bisa di skip. Masih gitu? Apa sudah berubah? 5 detik sekarang ya? 5 detik ya? Nah, seenggaknya 5 detik itu dari 3-5 detik. Artinya kalian bisa menarik. Kalau bisa sampai menarik dan orang nggak nge-skip, artinya penulisan kalian untuk iklan itu sudah menarik. Ya, sudah ada attention-nya. Sudah bisa menarik untuk ditonton berikutnya. Nah, itu adalah tugas kalian sebagai copywriter. Di sini kita mata kuliah copywriting ya, kita belajar sebagai copywriter di sini. Gimana yang menarik, Pak? Nanti kita lihat belajarnya ya. Nah, di sini ada beberapa karakter untuk copywriting ya. Untuk video digital pastinya. Kita bukan yang konvensional ya, kita yang fokus ke digital. Di sini ada beberapa aspek. Pertama, durasinya harus singkat. Kenapa harus singkat? Karena harus memikat di awal. 3 detik pertama, hook. Jadi 0-3 detik. Itu harus bisa menghook. Kalau di dalam struktur, itu harus ada attention-nya di awal. Kalau sampai kalian masih, kalau sampai masih di skip, artinya kalian belum sampai menghook. Jadi kalau masih di skip, atau kita ngomong tadi yang scroll ya, kalian buka HP gini, terus kalian langsung scroll ke atas. Artinya ngehook atau enggak menurut kalian, iklan yang kalian berikan? Jawab, menghook atau tidak? Lihat sebentar langsung di scroll. Tidak kan? Nah, jadi harus 3 detik pertama, 0-3 detik itu bisa ngehook. Supaya orang stay di HP-nya, jadi stay tidak nge-scroll-nya di situ. Jadi bertahan, bahkan mungkin nge-scroll tiba-tiba kembali lagi. Pernah nggak kayak gitu? Tapi bukan iklan tuh. Biasanya konten yang menarik biasanya kan. Nah, konten juga ada copywriting-nya, tapi kita nggak fokus ke konten ya, kita fokus ke iklan dulu. Oke. Lalu ke visual driver-nya, teks dan narasi. Nah, bagaimana teks juga harus membantu. Ingat ya copywriting,
bisa membantu pesan visual juga ya. Teksnya, narasinya, narasi itu harus dicatat teman-teman, ditulis, itu copywriting. Percakapannya natural, karena ini digital ya, yang natural aja ada CTA-nya sama. Nah ini spesifiknya biasanya ada TikTok, YouTube, Instagram. Dan dia setiap platform teman-teman itu punya gaya yang berbeda. Ya, Instagram dengan TikTok itu beda. Tapi sekarang Instagram hampir sama, makanya Instagram sekarang ngebuat Reels. Instagram buat Reels itu setelah ngeliat TikTok. Tahu nggak? Tahu ya? Tahu ya? Dulu Instagram itu hanya fokus gambar, foto. Tapi ternyata orang-orang fokusnya di, ada penelitiannya loh itu. Coba kalian cari penelitiannya, ada bu jurnalnya, saya sempat baca. Tapi lupa saya simpan. Sempat saya baca aja. Karena manusia itu butuh informasi yang langsung dan cepat. Ya, makanya mereka pakai video. Salah satunya TikTok. Makanya Instagram akhirnya ikut. Bahkan YouTube pun ikut sekarang. YouTube sekarang ada YouTube Short. Ya kan? Itu ikut itu. Jadi semua emang dari TikTok awalnya. Walaupun dulu TikTok dihujat ya. Dihujat karena ini. Siapa dulu tuh yang cowok itu? Apa Libe apa? Siapa? Bowo ya, karena Bowo ya. Nah, tapi sekarang orang semua, ya karena memang itu kebiasaan, itu namanya perilaku teman-teman ya. Perilaku dari sebuah behavioral dari sebuah geografis. Oke, jadi kita akan belajar ini, itu dia pengertiannya, karakteristiknya, bagaimana kalian bisa nge-hook dan lain-lain. Nah, struktur umumnya gimana? Ini akan kita rancang nanti. Cukup sampai 5 sampai 30 detik aja naskahnya kita rancang. 0 sampai 5 harusnya ya. Itu kalian bisa menarik perhatian, nge-hook. Bahkan tadi sampai 3 aja. Jadi harus di awal itu harus meng-hook. Itu wajib. Jadi penulisannya usahakan bisa meng-hook atau menarik perhatian. Kalau kita pakai struktur AIDA, dia ada attention di awal langsung. Kalau misalnya kita pakai struktur AIDA, apa hook-nya menurut kalian? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ya, contoh ya. Kalau AIDA, kalian bisa ngomong tentang yang analogi, misalnya, atau yang kreatif, yang ada iramanya, kata-katanya. Nah, kalau contoh yang ini, lihat, kamu sering ngerasa kulit kusam tiap pagi. Menurut kalian itu apa? Strukturnya. PHS, pintar. Tadi siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong tadi? Ketua, oke, ketua kelas dapat plus 10 ya. Saya suka bagi-bagi sedekah kok ya. Sedekah nilai ya. Untuk orang yang paham. Nah, ini strukturnya apa namanya teman-teman? PHS. Jadi dia di awalnya langsung problem. Kamu sering ngerasa kulit kusam tiap pagi. Kusam tiap pagi itu problem atau apa, Bu? Apa fitur? Problem kan? Nah, itu strukturnya apa artinya di awal? Bisa PHS. Kalau AIDA di awalnya kamu pakai irama, pakai nyanyian, pakai yang kreatif, copywriting. Intinya nge-hook, gimana cara nge-hook. Ya. Terus kalau kamu pakai FAB depannya fitur. Langsung ngomong fitur. Misalnya kita pakai produk ini kulit kusam ya. Misalnya dia produknya sunscreen. Sunscreen-nya mengandung, sunscreen saya nggak tahu ya, 1000 mA apa sih? 80. Ya itulah, ininya produknya mengandung 80 merkuri misalnya. Saya nggak tahu ya. Nah, kalau mengandung ini sekian ini, nah itu fitur, itu FAB namanya. Paham ya? Jadi kalian bisa nge-hook itu mulai dari struktur yang mana. Struktur nggak usah saya ajarin, itu sudah diselesaikan di pertemuan kesekian lah, yang kedua apa ketiga lupa saya. Ya. Nah, jadi sama aja, mau hooknya mau pakai apa? Pak, kalau iklan ini bagusnya apa, Kak? 4C juga bagus, teman-teman. Singkat, padat, jelas di awal, ya. Tapi yang kalau sosial media seperti ini paling jelek pakai faster, ya. Karena dia akan pakai storyline dan lain-lain. Storytelling dan lain-lain, kepanjangan. Lalu pesannya apa? Nah, baru pesan itu sampai akhir. Ya. Jelaskan masalah dan solusi yang cepat. Misalnya kalau ini contohnya pakai PHS tadi ya.
Kalau PAS itu problemnya apa? Terus agitate. Agitate itu apa? Diperburuk skrip kalian. Klikkan kusam. Tambah lagi nanti naratornya, narasinya. Berjerawat, merah-merah, belatungan gitu ya. Misalnya, boroan, panuan, kudisan, kurapan gitu. Nah, baru S-nya, solutionnya, pakai ini gitu. Nah, itu bisa untuk skrip kalian nanti, strukturnya apa ya. Baru call to action, pakainya yaitu pakainya itu, solutionnya itu ya. Oke, ini yang akan kita buat nanti. Kita akan buat untuk ya beberapa yang kita buat. Ini contoh aja ciri copywriting untuk yang YouTube. Biasanya dia naratif, storytelling, dia lebih panjang biasanya. Tapi kita nggak buat untuk YouTube kok. Kita nanti untuk TikTok aja. Semua pakai TikTok ya? Oh enggak. Saya juga nggak pakai TikTok soalnya. Saya cuma buka TikTok mungkin 3 bulan sekali mungkin. Serius. Dan isinya pun biasanya kalau udah nggak bisa tidur ya. Isinya gak ini apa? Yang kamu tahu nggak? Konspirasi, saya suka baca konspirasi ya, lihat konspirasi gitu-gitu. Atau pembunuhan, berantai. Gitu. Seneng saya ngeliatnya TikTok saya. Atau enggak yang lucu-lucu itu si Hansen itu siapa sih namanya? Ya Hansen itu lucu ya. Oke, dan nanti aja itu. Jadi kita akan membuat strateginya efektif untuk video sosial media. Nah ini ya, ada teman-teman, tolong diperhatikan ya, karena kita akan tugas hari ini juga kayaknya. Kita akan rancang ini. Ya, gunakan hook yang menggoda. Itu yang pertama. Jadi di skrip awal narasi kalian atau apa yang mau kalian katakan itu harus menggoda ya, menghook di awal. itu penting ya. Gunakan pernyataan, fakta mewujudkan atau masalah. Nah, tergantung dari apa? Struktur yang kalian pilih. Lalu bangun emosinya misalnya. Ya, bangun supaya orang pingin tertarik. Kalau AIDA itu kan desire-nya, kalau PAS agitate-nya, ya, emosinya karena belatungan gitu ya. Terus kalau FEB dia advantage-nya Merkur 80 tuh ngapain sih, ngebuat apa sih advantage-nya gitu. Ya, kenapa saya bilang FAB? Jadi nanti kita akan ngerancang strukturnya cuma 3 aja ya, fokus ke 3 aja. Kalau nggak AIDA, PAS sama FEB ya. FAB. Bangun emosinya. Nah, ini ya formulanya yang kita gunakan nanti untuk hari ini. Cukup 4 ini aja. Loh, FAB yang harusnya. Kok Forsi ya? Ya udah, 4 wes ya. Forsi, ini saya tambah ya. Kurang ini. Kayak mana ini? Siapa yang nulis? FEB. Ya. Jujur. E-nya apa kemarin? FAB, sorry. A-nya? A? Advantage. Ya udah itulah ya. Dan B-nya benefit. Ya, advantage dan benefit. Ya itu ya. Oke, jadi nanti kita akan rancang. Gitu aja tulisannya. Ya. Kita nanti pakai fokus ini aja 4 karena kita fokusnya di sosial media tadi saya bilang. Bukan yang panjang. Ya. Kita bukan yang panjang, kita fokus yang ini aja. Terus nanti, nah ini selaraskan ini nggak usah ya. Ini nanti kalau kalian direalkan, tapi kita nggak direalkan kok. Kita hanya fokus sampai penulisan aja. Ini contohnya penulisan ya. Kok nosko itu? Ngantuk ya. Oke, ini contoh naskah yang akan kita buat teman-teman. Ya, saya buat kayak gini aja, nanti kita copywriting cuma gini aja kok. Hari ini bisa lah ya. Bisa kan? Masa enggak? Masa tiap hari sebentar? Ya. Ya, kita buat seperti ini. Misalnya kita untuk TikTok script ya. Script TikTok cuma 30 detik. Jadi 0 sampai 3 detik ingat ya, harus ya menghook. Visualnya apa, lalu naskahnya apa. Ya.
Lebih lengkap lagi sebenarnya, kita akan lanjut ke storyboard namanya. Tapi kita nggak usah sampai storyboard, kita cukup di sini aja, pembuatan skrip naskahnya, ya. Untuk iklan yang kita akan rancang. Nanti 4-8 detik, close up, drip back, nama bandnya, nama produknya Ortolo. Naskah, tinggal sobek, apa sih? Tinggal sobek, seduh, beres, gitu kan. Visual, slow-mo, kopi dari 9 daerah terbaik Indonesia, nggak saya. Ya, jadi nanti kita akan rancang untuk hari ini juga, teman-teman. Ya, untuk kita akan rancang hari ini juga di malam ini. Kita akan buat skripnya. Bisa? Oke, kita akan buat naskah seperti ini aja. Tapi ingat ya, awalnya harus menghook. Ini tadi ya. Ada hooknya, membangun emosinya di skripnya. Ya, gunakan formulanya, strukturnya, ya 4 ini aja. Pilihnya terserah. Hari ini, langsung ya. Langsung tugas ya. Soalnya saya mau kasih materi satu lagi. Gimana? Bisa langsung tugas? Bisa ya? Oke, bisa. Online gini, jempol. Yang online, gak ada suaranya, jempol ya. Ini kok yang offline, mukanya cuma ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Rivaldan aja mukanya berdiri. Puyang itu, gak ada isinya. Oke ya, skip ya. Sip. Oke, sip. Mari kita kerjakan tugasnya. Tugasnya, teman-teman. Sebelum itu, ada pertanyaan nggak? Jadi nanti satu produk, kemarin sudah ada produknya ya, teman-teman ya. Tugas yang sosial media kemarin, sosial media. Tugas yang poster kemarin, minggu lalu, sudah ada tugasnya. Brandnya sudah ada. Yang online juga udah ada, nah itu nggak usah diganti. Itu akan digunakan sampai UAS, sampai minggu depan. Ya, tugasnya hari ini. Loh iya, nggak boleh ganti loh ya. Kan sudah saya bilang minggu lalu nggak sih? Sudah ya? Sudah, nggak boleh ganti. Jadi, biar kalian tahu maksudnya apa, satu brand itu bisa berbagai macam media. Tapi diawali dengan penuh bisa. Medianya bisa bermacam-macam. Mau dicetak, mau jadi poster, mau jadi iklan, iklan video, video digital. Satu aja brandnya, tapi bisa diubah kemana-mana. Hanya lewat copywriting. Gitu ya. Itu bahkan nanti kita akan pelajari setelah ini, langsung hari ini juga. Yaitu copywriting untuk multi platform. Oke, dikumpulkan hari ini. Deadline 1 minggu saya hapus ya. Saya hapus ya. Deadline 1 minggu apa itu 1 minggu? Bohong itu. Siapa yang bisa 1 minggu? Oke. Nggak jadi ya? Dah. Nggak ada deadline-nya atau ada? Udah ya, nggak usah pakai deadline ya. Deadline-nya hari ini juga. Oke, jadi tentukan platformnya kita pakai TikTok aja biar cepet ya. Nanti tinggal hook, body, sama CTA-nya. Entah pakai struktur apapun. Ada pertanyaan? 30 menit? Jadi apa enggak? Atau ini udah jam 7.15? 15 menit, jadi apa enggak? Jadi ya? Oke, jadi. Oke, sekarang dikerjakan. Oh enggak, ya udah 30 menit ya. Mari kerjakan. Silakan kerjakan teman-teman. Ini contohnya ya. Buat seperti ini aja contohnya. Ya sambil ngambil pop mie saya kesini aja lah ya. Mau kalian mencoba pop mie saya? Enggak. Saya tungguin kok. AC-nya apa boleh dikecilin? Saya nggak megang remote-nya soalnya. Saya nggak megang. Iya. Itu berapa itu? 16. Oh, pantas 16. Gimana enak? Satu apa dua AC-nya? Satu aja. Banyak kali mau buku tengok.
19 aja. Masih kalian kedinginan? Ya peluk-pelukan sebelah di sana. Oke, makasih Mas ya. Apa nasi ini? Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Untuk pengumpulannya karena dipakai Drive, jadi harus ditulis ya. Jadi bisa PDF atau dokumen. Dikirimkan malam ini juga di Google Drive kita. Pak, izin boleh minta PDF-nya, Pak? Boleh, boleh. Tadi saya masih ada pekerjaan jadi kurang menyimak. Apa? Tadi masih ada kerjaan jadi kurang menyimak. Oh, ya wis, oke. Ini saya kirim ya. Kan tetap ya, boleh. Gimana? Ya, time-nya tetap sama contohnya kayak gini. Jadi kayak sebenarnya ini estimasi kita supaya nggak ini Mbak, supaya nggak akan lewat waktunya. Sebenarnya kalau kalian tahu ya, itu wajib Mbak ya. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi kita akan rancang storyboard namanya. Kalau kalian tahu ya. Tapi kita nggak sampai storyboard kok. Di sini aja ya. Storyboard akan dikerjakan di sinematografi. Cuma setahu saya kalian nggak dapat. Atau video iklan lah. Udah buat storyboard. Sudah? Udah ya? Dari drive. Udah. Sudah. Ya, tinggal mbaknya. Mbaknya telat 1 menit 20.000 ya kena cas. Enggak, Chan. Oke, teman-teman yang online. Aduh Tuhan. Teman-teman yang online sudah semua belum? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Waduh, kalau belum nih gimana ya? Ini udah jam 8 sih, hampir jam 8. Kalian Dikit lagi, Pak. PS-nya mau apa namanya? Mau ada materi dulu nggak? Untuk bukan UTS, minggu depan. Mau ada materi dulu baru tugas atau materi hari ini tugasnya untuk minggu depan? Oke. Yuk kita biar cepat materi. Tapi kayak kesusu-susu akhirnya ya. Susu-susu. Jadi ya udah kerjakan dulu ya. Yang online yang sudah selesai siapa? Gak ada? Belum? Saya cek satu-satu lah ya sambil cek. Offline sudah hampir semua soalnya. Salah. Ada satu materi terakhir untuk puasnya. Ayo yang online belum banyak ini yang belum ya. Yang online ini kayaknya agak susah ya kalau tugas di kelas ya. Banyak yang masih bekerja ya.
Kalau yang online? Iya, Pak. Oh, waduh. Gimana cara mengininya ya? Ada yang cara nggak kalian supaya tugas kelas? Atau gini aja deh. Tapi yang offline iri apa enggak ya? Kalian yang offline iri apa enggak orangnya? Orangnya pendendam apa enggak? Enggak ya, baik-baik ya. Baik-baik toh? Oke, baik ya. Ya wes, untuk yang online, karena masih ada yang bekerja dan lain-lain tadi ya. Ini karena teman-teman offline-nya baik-baik semua, udah baik-baik, rajin menabung ya, sayang orang tua, tidak sombong, cantik, apalagi, ya, ya dan lain-lain ya. Jadi nanti yang online, yang bekerja ya, tapi jujur teman-teman ya, tolong jujur. Karena kalau bohong ya bohong dosa ya. Ingat yang di atas ya, plafon. Oke. Jadi untuk yang online, saya tunggu yang komisi tugas kelas ya. Untuk yang sekarang aja, itu saya tunggu malam ini jam 12 guys. Ya, 12 malam. Yang online yang offline nggak apa-apa ya. Aman ya? Ya, teman-teman yang offline aman katanya. Aman nggak sih? Kalian ngomong nggak sih, Teh? Aman nggak? Oke, diamanin aja, ya wes. Atau gini aja, karena kita harus adil ya. Jadi tetap aman, tapi yang di luar dikumpul, ini kayak ini ya, nama-nama ini, mungkin yang online, offline, mungkin offline akan saya tambah sedikit nilainya lah ya. Dikit aja, 0,2 gitu loh. Dikit aja. Oke, udah ya, udah semua. Nanti yang lain yang bekerja dan lain lanjutkan nanti. Sekarang ayo hidupkan lagi. Facecamnya kok mati semua ini. Kok yang online mati semua, tinggal Suprianto ini. Halo, yang lain. Sudah, Pak. Ah, baru hidup semua ya. Tugas kok mati. Teman-teman kalau tugas lain kali facecamnya jangan dimatikan ya. Atau kayak saya enggak. Oke. Ini on-cam cuma 3 ya, Tobias, Suprianto, sama Maharani. Nanti tolong koordinator online-nya siapa? Mas Hendy tolong dicek ya, dicek nama-nama yang facecam-nya dihidupkan ya. Oke, jadi teman-teman kita lanjutkan dulu karena ada materi satu lagi. Terakhir ini materinya kok. Ya. Jadi kemarin ya semuanya saya simpulkan aja karena kita minggu depan sudah UAS ya. Saya simpulkan ya teman-teman, tolong perhatikan. Copywriting itu adalah menulis. Apapun. Kita belajar menulis. Nah, untuk kita sebagai anak DKV, menulis yang kita buat adalah penulisan yang persuasif. Paham ya? Yang persuasif, bisa membujuk, ya, bahkan bisa memperkuat pesan visual. Untuk apa, Pak? Karena kita DKV, ya untuk industri kreatif. Jadi penulisannya untuk industri kreatif. Industri kreatif apa anak DKV? Nama kita apa? Desain komunikasi visual. Ya, apa yang mau komunikasikan lewat desain untuk industri kreatif? Salah satunya adalah iklan. Makanya kita kemarin belajar iklan dan copywriting. Nah, di iklan ada berapa media? Banyak. Nggak cuma satu. Iklan nggak cuma satu. Banyak. Ada media, namanya media visual, audiovisual, sama audio. Ya. Nah, yang kita rancang kemarin itu copywriting untuk yang visual. Ya, visual ada apa? Ada cetak non cetak. Turunannya bisa poster, bisa billboard, ya bisa baliho, intinya yang bisa dilihat. Nah, kalau bisa dilihat dan didengar itu adalah video. Contohnya yang kita kerjakan malam ini. Jelas ya maksudnya ya? Makanya, tapi semuanya tulisan. Kemarin, nih contoh kita lihat tugas aja, tugas punya siapa ya? Punya Zulkifli aja. Contohnya kemarin yang kita buat, nih, ya. Oh, ini sudah langsung ini ya. Tuh. Buat cetak, ya kita buat headline dulu, subnya,
Lelehkan lidah, tenang di hati. Nah, menurut kalian ini apa nih copywritingnya jenisnya? Dia jenisnya pakai kreatif, ya kan? Lalu subnya, lelehnya halus, yang menyenangkan. Nah, sub harus menjelaskan dari headline. Tagline-nya lelehkan, nyambung semua leleh ya. Ya, gini ya. Ini contoh. Ini contoh copywriting-nya. Follow untuk meliputi. Ini menurut kalian kerangkanya apa, teman-teman? Kerangka yang digunakan oleh Zulkifli diam, yang online. Kerangkanya apa? Apa? Bisa ngomong, yuk. Suprianto. Aida, Pak. Aida, oke. Suprianto dapat plus 10, tolong koordinator ya. Tepuk tangan yuk. Ya, tolong Suprianto kita plus poin 10 ya. Jadi yang dapat A jadi A plus dia. Oke. Nah, contohnya dia pakai kerangka AIDA. Ininya jenisnya kreatif copywriting. Lalu lelahnya apa nih? Lelehnya halus, isikan rasa manis yang menyenangkan. Ya. Lelehkan hatimu. Nah, itu ya tuh copywritingnya pakai kreatif rata-rata punya si Zulkifli. Terus dia pakai AIDA. Nah, bukan hanya ini ternyata ada tugas ke-6. Ya, tugas ke-6 kita membuat skrip singkat. Nah, di awal gimana? Harus ngehook dulu. Paham ya? Nah, dia pakai apa strukturnya PAS? Menghooknya kalau PAS dimulai dari problem. Kita lihat pagi baru mulai tapi udah chaos aja. Nah, itu problem tuh. Chaosnya apa? Apa menurut si Zulkifli? Terus lihat ke buri meja sekali gigit. Nah, mana agitate-nya? Nah, agak salah ini. Ya. Kayaknya cocoknya ini pakai AIDA kayaknya, Mas. Ya. Nah, oke. Kalau misalnya pagi chaos gini, badan lapar, perut keroncong, pingin yang manis-manis. Nah, itu buat dia makin dia menderita. Baru makan Cadbury yang lembut. Nah, itu harusnya yang lebih benar kalau PAS ya. Untuk Zulkifli. Kita langsung evaluasi aja. Ya, dari PAS, problem, agitate, solution. Problemnya, chaos, agitate, perdalam lagi di sini harusnya. Pagi hari udah chaos, kelaparan, sakit gigi, kepala mual, butuh yang manis-manis, kurang asupan ini, sampai kejang-kejang. Makan, solusinya makan Cadbury yang bikin lembut manis, yang bikin mood balik. Itu harusnya ya, untuk Zulkifli ya. Jadi kalau PAS seperti itu. Gak apa-apa. Ya, sama-sama. Gak apa, kita kan kuliah sambil belajar ya. Jadi kalau dia PAS ya seperti itu. Teman-teman yang lain juga paham ya maksud saya. Ini saya minta maaf sekali loh. Ini saya minta maaf, bukan kalian yang salah kok. Mungkin saya yang salah. Saya nggak expect harusnya minggu lalu itu kayaknya yang ini digabung jadi satu aja. Ya. Jadi nanti untuk selanjutnya soal saya agak pusing kalau eksekutif ini kan cuma 7 pertemuan ya, digabung-gabung harus. Jadi satu pertemuan harusnya 2 ya, biar cepet ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jelas ya? Cara menulisnya, kalau FAB, dia harus ada depannya langsung feature-nya. Feature-nya apa? Misalnya kalau ini, ya ini lembutnya tadi. Atau mengandung apa? Coklat mengandung apa gitu, apa fiturnya yang mengandung kebahagiaan dan lain-lain. Tapi kok fitur harus data ya, mengandung kolagen misalnya nggak tahu saya. Nah, terus dia buat apa untuk kulit dan lain-lain ya itu. Memang nggak cocok kalau ini untuk FAB. Oke, gitu ya. Sekarang kita lanjut. Ternyata kesimpulannya apa Pak kalau kayak gitu? Copywriting itu bisa dijadikan untuk berbagai macam media atau berbagai macam platform. Nah, artinya sekarang kita akan mana ya PPT-nya saya pusing tadi. PPT kita akan buat yang namanya multi platform, ini dia ketemu juga. Ternyata menulis itu bisa di berbagai macam platform digital. Ya, kita nanti fokusnya digital dulu ya karena kita sudah zaman modern ya, semua pakai digital. Ada yang masih nulis pakai cuma di tulisan tangan? Tulis tangan terus kirim ke merpati gitu, ada?
Nggak ada ya, semua digital ya. Iklan semua digital kan? Ada yang masih pakai tulis tangan iklannya? Masih kelahiran, masih di tahun 30-an? Ada? Nggak ada kan? Nah, semua digital. Jadi multi platform kita adalah digital. Inilah copywriting multi platform. Nanti ini untuk UAS kalian, ya. Nanti untuk UAS kalian ini. Tapi tugasnya minggu depan aja. Intinya kita akan buat berbagai macam bentuk media, ya, adaptasi suatu pesan. Nanti contohnya akan saya untuk minggu depan ya. Intinya materinya dulu, supaya minggu depan langsung tugas, ya. Atau gimana ya? Atau tugasnya 1 minggu mau? UASnya 1 minggu, jadi minggu depan cuma ngumpulkan. Mau gitu ya? Soalnya saya baru kepikiran, kalau misalnya yang offline saya paksa waktunya singkat, kalau online di waktunya lebih lama, saya ngerasa nggak adil ya. Kasihan juga teman-teman yang offline ini, mukanya Zulkifli itu sampai nangis gitu ya. Ya, ini saya jelaskan, saya kasih contoh. Tugasnya untuk UAS minggu depan. Jadi minggu depan hanya mengumpulkan UAS, selesai ya. Biar adil, oke? Jadi nggak ada kabar lagi, oh saya masih kerja Pak, saya masih. Nggak ada alasan lagi, saya masih kerja dan lain-lain. Jadi saya buat adil, ya. Oke? Deal ya? Deal. Biar adil, kasihan muka Zulkifli ya, udah nangis saya lihat. Bedaknya sampai luntur itu tuh ya, di pipinya. Oke, jadi di sini kita bisa mengadaptasi. Jadi multi platform itu kita bisa adaptasi dari pesan-pesan yang kita rancang itu di berbagai macam karakter. Setiap media punya karakter yang berbeda. Itu kalian harus tahu. Nanti media apa aja yang kita buat nanti ada banyak ya. Ada media sosial, ada website atau blog, itu akan banyak tulisannya. Ada iklan. Nah, di website atau blog itu biasanya dia di iklan visual rata-rata. Iklan audio, radio atau podcast. Nah, itu yang audio tapi kita nggak rancang ya, karena kita cuma 7 pertemuan. Video, iklan video yang kita buat tadi, script yang tadi ya. Nah, jadi banyak sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah teman-teman bagaimana kalian harus bisa menjaga identitas atau tone voice-nya juga. Ya, suara brandnya. Jadi kalau kalian memang contohnya kayak punyanya si Zulkifli, kita pakai studi kasusnya Zulkifli ya. Karena dia ketua kelas. Dan sudah kita review tadi. Dia contohnya adalah Cadbury. Dia sudah menjaga identitasnya adalah leleh. Meleleh tadi loh. Coklatnya meleleh, ininya meleleh, lembut. Nah, itu identitasnya dia. Adalah coklat yang lembut, yang leleh di mulut dan lain-lain. Itu identitas. Walaupun segala macam platform yang dia gunakan, apapun platform yang digunakan, akan selalu identitas yang sama. Entah di poster ngomongin leleh, nanti di skrip ngomongin lelehnya juga. Atau lembutnya. Paham nggak maksud saya? Karena apa? Satu identitas. Apapun platformnya, apapun media yang digunakan, penulisannya harus sama. Jadi satu penulisan untuk berbagai macam, tapi satu identitas. Satu suara brand. Dia kalau udah di awal dia ngomong leleh, santai, udah santai bahasanya, lalu ngomongin lelehnya, ya pakai kreatif, semua kreatif sudah. Gampang kok. Hanya platform yang berubah-berubah nanti kita ngikuti. Menyesuaikan, nah baru kita ngikutin setelah satu identitas, baru ngikutin sesuai dengan gaya dan panjangnya teks. Untuk siapa? Untuk platform. Setiap platform itu pasti beda-beda penulisannya. Ada yang bisa panjang, ada yang bisa pendek, ada yang butuh misalnya kalian buat poster sama billboard aja. Billboard itu tujuannya untuk mana? Untuk pengendara motor apa pengendara mobil apa pejalan kaki? Atau untuk orang yang bisa melihat cepat, lama? Kalau billboard pasti untuk orang yang mobilitasnya tinggi, yang langsung cepat orang. Makanya billboard itu di jalan kan? Makanya billboard itu harus singkat, padat, jelas. Tidak perlu bertele-tele, banyak. Contohnya kayak yang kita belajari kemarin, kita analisa yang busa lagi, soda itu, nipis madu. Ya, karena tujuannya itu. Ya, jadi sesuaikan panjang teksnya atau sesuaikan dengan platform yang mau kita gunakan. Oh, saya dibuatnya di
di sosial media yang butuh bisa diberhentikan, bisa dilihat, bisa lebih panjang. Contohnya kayak tadi. Oh, saya buat videonya untuk TikTok sama videonya untuk YouTube beda lagi. Jadi sesuaikan dengan platform yang kita buat. Tapi tetap harus satu identitas. Nomor satu ya, itu poin nomor pertama, satu identitas. Contohnya Zulkifli tadi udah bagus ya. Tepuk tangan deh untuk Zulkifli ya. Ya. Sekali dia ngomong leleh, sekali dia bilang lembut, semua lembut. Satu identitas. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman yang merasa, aduh, saya kemarin ngomongin ini, tapi sekarang iklan videonya beda lagi. Nah, bisa dirubah kok nanti. Untuk yang offline juga kalau mau dirubah ya. Lalu mengingatkan engagement dan aktivitas kampanye ya. Kampanye iklan maksudnya. Engagement itu pendapatannya. Jadi ada timbal baliknya lah. Ya, jadi untuk iklannya. Oke. Ini brand and voice ya, banyak santai dan lain-lain, ini lanjut aja. Nah, di sini kalian bisa lihat berbagai macam. Jadi kalian nanti bisa dibagi-bagikan lah. Ya poin-poinnya apa. Oh, kalau sosial media apa, singkat, visual dan lain-lain. Oh ya, untuk sosial media yang kita buat nanti, kalian boleh pakai hashtag. Contohnya kayak Instagram nanti kita buat juga, boleh pakai hashtag, boleh pakai emoji, silahkan. Ya, silakan kalian buat nanti pakai emoji, pakai hashtag, silahkan nanti ya. Ini contohnya nanti akan kita buat, nanti yang mana, ini kita langsung cepat ya. Intinya adalah bagaimana perancangan iklan kalian, copywriting kalian tuh bisa beradaptasi. Lalu bisa juga repost posting. Jadi di mana itu maksudnya? Jadi artinya apa ini Pak? Artinya adalah satu ide untuk berbagai macam format. Ini. Satu ide, satu brand of voice, satu identitas, ya. Contohnya Cadbury yang lembut, itu idenya ya. Cadbury yang lembut ya, punyanya si Zulkifli. Tapi bisa berbagai macam format. Bisa dijadikan caption, bisa dijadikan tagline, bisa dijadikan headline untuk script, bisa dijadikan poster. Formatnya berbagai macam, tapi hanya satu ide. Iklannya yang lembut. Coklatnya yang lembut. Jadi bisa beradaptasi. Ya, bisa nge-positioning, repositioningnya bisa berbagai macam format. Hanya dalam satu ide kampanye. Itu yang akan kita rancang hari ini. Artinya hari ini sampai minggu depan. PR-nya 1 minggu ya. Biar adil. Jadi UASnya, ini tak kasih santai artinya. UASnya cukup mengumpulkan. Ya, seru ya. Ya, gampang ya. Kecuali saya dimarahi. Ini kan saya habis ngomong ya. Tiba-tiba saya ditelepon sama atasan. Pak, UAS nggak boleh kayak gitu. Baru nanti saya kabarin di grup ya. Tapi intinya UAS kalian cukup mengerjakan ini. Ya, dikumpulkan selesai. Nah, contoh. Maksudnya apa Pak? Contohnya satu ide banyak format. Contoh, kalian bisa buat kampanye dari artikel misalnya. Ya, penulisannya panjang. Iklannya menggunakan artikel. Dipersingkat jadi caption IG. Untuk caption itu bisa jadi copywriting untuk iklan loh ya, caption juga. Lalu tweet, bisa kalian tweet juga sampai ke script video. Hanya dari satu ide, bisa berbagai macam format penulisan. Yaitu misalnya Cadbury yang lembut. Artikelnya Cadbury lembut mengandung ini, pakai berbagai macam gaya jenis format kalian, kopinya. Nanti caption IG, pakai yang kreatif nanti, lebih singkat aja. IG nggak usah panjang-panjang, caption IG nggak usah panjang-panjang loh ya. Bisa pakai emot, bisa pakai hashtag, tweet agak panjang nanti. Hanya dari Cadbury lembut mengandung blablabla. Sampai ke script nanti. Perancangan script videonya. Gampang nggak? Susah ya? Enggak, gampang-gampang. Hanya dari satu ide, yaitu Cadbury yang lembut. Tapi berbagai macam format nanti. Penulisan, ingat ya, copywriting itu penulisan. Berbagai macam penulisan, hanya dari satu ide. Yaitu Cadbury yang lembut. Jadi berbagai macam nanti. Harus menjaga sesuai dengan gaya bahasa ya. Kalau dia sekali Cadbury-nya lembutnya pakai gaya biasanya yang formal, ya formal semua. Leleh pakai kreatif semua. Jadi yang santai dia sudah targetnya untuk anak muda, udah santai bahasanya santai semua. Jangan tiba-tiba santai, tiba-tiba satu formal. Jangan. Harus satu identitas.
ya, bahasanya, penulisannya, gayanya. Oke. Nah, nanti ini evaluasinya aja. Kalau iklan kalian ternyata banyak yang digital ya, banyak yang ngeklik, banyak yang komentar, banyak yang share, artinya penulisan kalian berhasil. Kalau offline ada awareness. Awareness tuh maksudnya kepekaan ya. Orang peka terhadap brandmu. Oh, ini tagline-nya yang ini yang kemarin tuh yang lucu itu misalnya. Oh, ini kulit manggis kini ada ekstraknya. Ya, itu kan ada awareness. Ya. Lalu ada survei kepuasan misalnya ya. Sama recall brand. Jadi ada apa tentang kembali untuk brandnya, pengucapan kembali pada brandnya. Ya, orang bahkan terngiang-ngiang dengan brandnya, kalau recall itu maksudnya ya. Bukan recall di base musuh ya, bukan. Bukan. Recall itu dia ngomongin brandnya terus menerus. Bahkan bisa seperti kayak kita ngomong sampai punya positioning kuat. Biasanya brand recall yang kuat itu brand yang kuat punya positioning yang kuat. Contohnya kalian kalau minum air putih, air mineral ya, ngomongnya bukan air mineral tapi aqua misalnya. Nah itu contohnya ya. Recall yang berkuat dia punya rebranding, punya positioning yang kuat. Padahal sekarang tahu nggak? El mineral yang nomor 1 itu sekarang Le Mineral. Itu ada surveinya dari Markles. Saya baru baca kemarin, saya. Saya nggak tahu, suka-suka aja baca-baca kayak survei kayak apa gitu ya. Le Mineral sekarang nomor 1 loh. Awareness-nya nomor 1, pembeliannya nomor 1. Aqua nomor 2. Nomor 3 apa? Yang bisa tebak saya kasih ucapan terima kasih. Yang ketiga adalah siapa yang ngomong tadi? Salah. Siapa yang ngomong tadi? Apa? Oke, yang benar Cleo. Tadi yang offline-nya kamu dapat plus 10 ya. Ya udah, itu di luar ya. Oke, kesimpulannya. Kita biar cepet ya. Karena udah jam 8 saya sebenarnya ada acara ini. Kesimpulannya, kenapa saya cepet-cepet? Karena saya ada acara sebenarnya, teman-teman. Kesimpulannya, copywriting multiplatform itu penting untuk menjaga konsisten di semua media. Di semua platform. Itu digaris merahkan. Ya, digaris merahkan atau disimpan otak kalian. Artinya copywriting itu, penulisan itu untuk menjaga konsistensi. Contohnya Cadbury yang leleh, yang lembut. Ya semuanya harus konsisten untuk iklannya, penulisannya. Leleh lembut untuk berbagai macam media. Untuk berbagai macam platform. Itu gunanya penulisan. Satu identitas akan membuat orang menjadi kuat dan paham tentang brandmu. Contohnya Le Mineral, apa tagline-nya? Ada manis-manisnya. Terima kasih ya. Ya memang saya manis kok ya. Oke. Jijik ya. Ada manis-manisnya. Dari situ aja ya, itu dia membuat konsisten, brand konsisten. Dari itu semua tagline-nya, semua iklannya, apapun selalu ada itu. Itu membuat konsisten brandnya. Jadi kalau kamu dengar itu aja, yang ngebaca aja ada kepekaan, ada awareness-nya terhadap tagline-nya tuh. Hanya tagline loh. Tagline itu tulisan apa ada gambarnya? Tulisan tuh kan? Nah itu, kalau kalian sampai bisa membuat seperti itu yang saya minta. Tapi harus konsisten. Konsisten di berbagai macam media, berbagai macam platform. Kreativitas juga harus ya, pemahaman audiens kunci keberhasilan. Jadi kalian harus paham audiens. Cara tahu paham audiens caranya adalah dengan penelitian STP. Segmentasi, targeting, positioning. Tapi itu nggak usah terlalu penting ya, kalau untuk yang ini di awal-awal soalnya. Yang penting adalah kreativitas, itu paling penting ya, kreatif. Menulisnya harus kreatif. Kayak tadi, saya pakai struktur PAS, gimana supaya lebih kreatif. Nah itu bisa, kreatif copywriting-nya harus dijaga ya. Tidak hanya menulis, tapi juga bisa mengadaptasi dan juga mengevaluasi. Tadi ya, adaptasi dan juga evaluasi. Tapi kalau evaluasinya gimana Pak? Kan kita nggak di real kan, nggak dibuat di meta gitu ya. Atau mau di meta, diiklankan di Instagram masing-masing. Tugasnya, nggak usah. Yaudah, kalau nggak usah nanti evaluasinya saya sendiri gitu ya. Kok nggak mau sih? Oke. Yaudah. Ada pertanyaan? Gampang kan artinya tugas ini? Hanya buat satu tema, satu iklan. Ingat ya, tidak boleh ganti produknya.
Cadbury, yang lain. Nggak boleh ganti. Tapi di satu penulisan. Udah selesai. Kelihatan tugasnya. Tugasnya. Oke. Ada ini enggak pertanyaan untuk multiplatform? Jadi satu tulisan, satu brand bisa diadaptasikan untuk berbagai macam media dan platform. Kita udah belajar kemarin poster dan juga hari ini script. Ternyata bisa di yang lain-lain untuk platformnya yang lain-lain loh ya. Bisa juga untuk caption loh. Caption IG pun bisa. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang akan dibuat? Pak, kita mau buat apa pertanyaannya? Oke, langsung pertanyaan aja. Ya, kita akan membuat, nah ini tugasnya sorry ya. Tugasnya ini karena untuk anak reguler ya. Jadi saya satukan dulu kemarin temanya kopi. Kalau kalian jangan ya. Kalian tak hapus lah. Punya kalian punya kalian kan ini sesuai dengan yang kemarin. Ya. Ini kemarin saya samakan karena untuk anak eksekutif. Anak reguler. Anak reguler supaya gampang saya nilainya. Karena isinya ada ratusan ya. Supaya enak melihatnya. Jadi kalian saya minta gampang kok. Tugasnya cuma buat headline satu poster. Headline-nya toh loh ya. Kita udah belajar banyak kan kemarin kan. Saya cuma minta headline aja. Headline itu apa yang empasisnya yang di awal, di atas ya. Saya cuma minta headline, saya cuma minta buat caption, maksimal 50 karakter, sama tweet 250 karakter, sama script video TikTok 30 detik. Udah gitu aja tugasnya. Pak, mau lihat contohnya Pak? Nanti saya kirim di grup ya. Satu contoh 2.500 per anak ya. Waduh ini direkam lagi. Sorry bercanda itu ya. Saya lupa direkam tadi ya. Oke. Tadi bukan saya yang ngomong, tadi Zulkifli memang nakal dia. Oke, jadi nanti saya minta cuma 4 ini aja dikumpulkan untuk minggu depan. Untuk UASnya. Simple kok, saya buat gampang. Sebenarnya kalau mau susah itu bukan hanya headline yang dibuat, tapi kayak tugas kemarin. Headline, sub-headline, body gitu loh. Cuma karena ini banyak, ya udah saya minta headline-nya aja. Ya, dipermudah lah. Saya tidak mau kuburan saya sempit soalnya. Oke, jadi nanti kita akan buat caption. Nah, caption Instagram ingat ya, kalian boleh. Tadi saya bilang caption Instagram kalian boleh gunakan emoji, hashtag dan lain-lain silakan. Ya, nanti contohnya akan saya berikan juga. Ini akan dikumpulkan minggu depan di UAS. Terus kalau dikumpulkan tahu tetap masuk atau enggak Pak? Tetap masuk ya. Paham ya? Tetap masuk. Seenggaknya online juga tetap masuk, eksekutif. Tapi tugasnya saya samakan. Ya. Kecuali nanti saya tanya, Pak boleh nggak? Nggak usah masuk, cuma ngumpulin tugas absennya. Kalau boleh, nggak usah masuk minggu depan. Nanti saya kabari di grup ya. Saya buat enak lah kalian ya. Karena saya takut kuburan saya sempit itu. Karena saya sudah banyak disumpahin orang, karena dulu jahat saya. Oke. Kalau kalian tahu saya ngajar di Asia ini 2019 saya ngajar di Asia, satu kelas itu dapat A cuma 1 orang. Sisanya B semua. Makanya saya kemarin dipanggil Kaprodi, sekarang jadi dekan beliau ya. Di Pak Handri. Pak Handri manggil saya, Pak jangan jahat-jahat Pak ya. Nah, akhirnya sekarang saya jadi baik ya. Oke. Terima kasihlah ke Pak Handri kalian ya. Kalau nggak dipanggil mungkin kalian akan merasakan jahatnya Pak saya gitu ya. Oke, itu aja. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Ini saya akan kirim juga PPT-nya sama tugas sama contohnya. Mungkin besok ya, bukan malam ini. Cuma yang malam ini skrip jangan lupa dikumpulkan. Yang untuk online ya, yang offline sudah semua saya lihat tadi. Ada pertanyaan untuk minggu depan, jadi tugasnya itu aja. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kali ini. Yang online absennya sudah, yang offline hadir semua jadi gampang absennya, nggak usah di absen ya, nggak usah dipanggil. Maksudnya nggak usah di ini, nggak usah ribet enaknya. Saya cara matikan logout gimana sih? Lupa saya. Ini salah. Kemana sih Rek? Ini loh. Yang orang kampung itu lah. Astaga mulut saya bercanda. Sorry ya.
Astaga. Saya tuh nggak, ya, gimana sih cara matikan hapusnya? Jangan ke orang kampung gitu. Nah ya, thank you ya. Oke, gitu aja teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan dengan UASnya. Oh ya, jangan lupa ya, untuk hari ini, untuk yang online, hari ini saya tunggu sampai jam 12 malam. UASnya dikumpulkan di drive juga. Tapi ingat, tulisannya bukan tugas 7 lagi, tapi UAS. Oke? Oke, minggu depan UASnya, contohnya akan saya kirimkan di grup. Gitu aja ya. Oke, selamat malam. Malam.